Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu tanggal 25 September 25 apa 26 ya? 26 September tahun 2021. Ini kedatangan tamu ingin ikhtiar berobat di pengobatan alternatif Arif Purpon. Insya Allah ini Allah yang menghendakinya mempertemukan kita, insya Allah menjadi kejodohannya. Nah, ini nanti saya tanyakan sama beliau, ini pasien keluhannya apa. Saya belum pernah pegang pasien juga belum pernah berobat ke pengobatan saya. Ini bukti fakta nyata, tanpa rekayasa, tanpa editan. Nanti habis saya obatin langsung saya tanyakan sama pasien. Yang saya perlukan kejujuran, yang kedua keterus-terangan, yang ketiga keterbukaan. Karena pengobatan alternatif Arif Purpon ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti tertulis. Insya Allah setelah saya obatin, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti kalau ada perubahan yang lebih baik atau sembuh. Nanti saya cek, saya kontrol, saya sampaikan semua, sekaligus saya obatin semua sampai seakar-akarnya. Jadi yang saya minta keluhan pasien ini yang paling berat. Pastinya kalau pasien sudah punya penyakit, itu yang muncul itu baru ngerasain sakit. Yang di bawahnya itu belum terasa, belum muncul. Makanya banyak sekali pasien yang keluar masuk rumah sakit. Nah, udah ditangani sama dokter, penyakit yang ini sembuh, nanti akan bergantian. Ini nanti saya kontrol semua, saya cek semua, sekaligus saya obatin. Nanti kalau para pasien mengomentarinya dengan spontan seketika lebih baik dari sebelum saya obatin, nanti saya kasih anjurannya supaya terjaga, terawat, saya kasih kunciannya. Itu semuanya saya kembali ke pasien, hanya pasien mau ngikutin saran saya apa tidak. Nah, kalau nggak ikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah atau mungkin timbul rasa sakit lagi, jangan menyalahkan yang mengobati, karena semua ini kuncinya ada di pasien, bisa menjaga, merawat apa tidaknya. Saya cukup membuka pintu, membuka jalannya, ya semuanya yang mengolahnya pasien. Ini tolong jelaskan Pak, keluhan Bapak apa nih Pak? Monggo duduk Pak, monggo Pak. Tangan Pak. Ya ini tolong jelaskan, terangkan Pak ya. Tangan pada sakit, kaki pada sakit kalau mau maghrib. Terus kata orang sih ada yang ngerjain kaki sampai ini biar kita ini. Terus lemah syahwat saya juga kurang kenceng gitu. Oh, iya. Saya terangkan lebih jelas lagi Pak untuk rasakan keluhan Bapak di tubuh Bapak itu apa ya, coba tolong terangkan Pak. Sudah berapa lama, sudah berobat kemana ya? Nah, Saya sudah berapa lama penyakitnya Bapak? Tolong terangkan dari awal Pak. penyakit saya udah lama, cuman saya rasain doang. Berobat mau udah kemana-mana, ngurus kemana-mana udah, saya udah berikhtiar kemana-mana, belum ada kecocokan jodohan. Emang saya juga punya penyakit gula, dokter. Sudah berapa lama Pak berobat ke dokter Pak? Dokter nih baru-baru kemarin sih saya Kemarin cek ya? gula doang gitu. Oh gitu. Jadi Bapak punya keluhan ini, penyakit ini, kira-kira Bapak berapa lama sih? Udah ada setahun ya, 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, sudah ikhtiar dengan metode apa Pak? Urut Pak ya? Urut saya. Oh gitu ya. Urut kemana aja. Udah kemana aja urutnya? Kemana aja? Tolong jelasin Pak. Jawa, Kemana aja Pak? Daerah Jawa, mana? Paling jauh Pak? Jawa, Gunung Kidul. Gunung sampai Gunung Kidul ya Iya. Pak. Bapak emang ada saudara di sana Pak? Ada dulu saya pas lebaran haji, lebaran saya ke sono sekalian nyari berobat. Oh gitu, sambil silaturahmi, sambil Bapak berobat di daerah Gunung Kidul ya? Iya. Dengan metode apa Pak? Pijat urut ya? Iya begitu. Oh iya. Nah, jadi Bapak sudah niat untuk ikhtiar, berusaha, ada motivasi. Insya Allah, ini Allah yang memberi kemudahan Pak. Amin. Kalau pasien sudah pesimis, sudah nggak punya motivasi lagi, gimana Allah akan menyembuhkan? Allah akan menguji jauh mana pengorbanan secara lahir dan batin ya Pak ya. Nah, makanya justru itu Bapak masih ada semangat. Insya Allah ini Allah
memberi tanda-tanda setelah saya obatin. Ya, saya perlukan kejujuran. Penyakit itu ada kadarnya, tingkatannya. Nah, ini apa yang diminta pasien akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan nanti. Makanya pasien jika sudah berobat kemanapun, pastinya pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Walaupun metodenya sama seperti yang saya lakukan, pastinya cara menanganinya berbeda. Hasilnya pun insya Allah berbeda. Kalau pasien merasakan belum ada kejodohannya, ini nanti Allah akan mempertemukan. Jika pasien sudah datang ke saya, ini Allah yang mengendakinya insya Allah. Insya Allah menjadi kejodohannya. Makanya kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanya setelah diobati. Betul nggak Pak? Ini pengobatan alternatif varifurkon punya ciri khas, tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua, langsung saya tanya hasilnya sama pasien. Yang ketiga, jika pasien merasakan tidak ada perubahan dengan spontan lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi untuk menyemangati saya, untuk motivasi saya. Penyakit yang berbeda-beda, syariat biaya pun berbeda pula. Tapi alternatif varifurkon ini ngasih kebijakan, memberi kebijakan, ngasih toleransi bagi pasien-pasien yang golongan menengah ke bawah. Jadi golongan menengah ke atas tidak etis, tidak mungkin iri sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Karena semuanya Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya sampai kemanapun, secara lahir dan batin. Ya Pak ya, ini saya fokuskan, saya utamakan, saya prioritaskan yang keluhan Bapak. Nanti insya Allah sebelum saya obatin, setelah saya obatin, Bapak akan bisa merasakan perbedaannya dari sebelumnya. Siapa ya? Nah, ini anjuran saya dalam pengobatan saya ini, Bapak istighfarnya khusyuk Pak. Bapak muslim kan? Maaf. Nah, nanti istighfarnya khusyuk Pak. Supaya apa istighfar ini saya anjurkan? Supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Allah mengendaki apa yang terjadi bisa nggak terjadi. Api panas, kalau Allah mengendaki nggak panas. Makanya khusyuk istighfar ini supaya mengurangi rasa sakit. Paling lama 2 detik Pak. Jadi Bapak harus siap mental Pak ya. Nah, kuat mental. Paling lama 2 detik. Ini saya bikin 1 detik. Saya ukur kemampuan Bapak. Makanya ya Pak ya, siap ya. Nah, monggo Pak, silakan Pak. Bapak tiduran Pak. Tiduran Pak ya. Bapaknya ada 2 nih, yang lucu dan jahat, perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki maaf ya, udah tahu jangan dendam ya. Ya bukan orang lain, bukan orang lain, bukan orang lain maksudnya Pak. Namanya siapa? Emang sering kesurupan? Waktu itu sih katanya gitu ya. Coba ya. Kalau perempuan Ya antara 2 ini. Bekas mantan. Oh saya emang saudaranya dia yang perempuan ya? Enggak, itu bang sebenarnya gini ya, yang kelihatan di ibu nih. Enggak maksudnya kalau saya. Seperti bapak, cuma dilihat pandangan ibu cuma 2 yang jahat banget. Banyak yang nggak suka, dia manusia lah. Namanya manusia, nggak di mana-mana pasti ada orang yang nggak suka. Mau kita susah, mau kita senang, lebih parah lagi. Bukan orang lain doang, saudara pun begitu. Ya kan, menjatuhkan diri kita tuh bukan orang lain doang, saudara. Sekarang mah kalau udah tahu ya udah nggak apa-apa. Kita serahin aja, kembali lagi sama Allah. Yang penting kita jalanin aja hidup bagaimana padanya. Kalau ada orang sendiri, ada orang jahat sama kita, udah kita ikhlasin, kita pasrah aja sama Allah. Aku ya, saya kerjain dulu ya. Ya Bapak kamu terus. Kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama-sama Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli. Allahumma Allahumma sholli. Muhammad sholli. Allahumma ya Allah, dengan izin-Mu dan ridha-Mu ya Allah, tidak tanpa ampun dan ya Allah, tanpa tanya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan hanya kuasa Tuhan ya Allah, ya Allah, umur ini ya Allah, kita ya Allah, agar waktu ya Allah, jangan tinggalkan dunia kegiatan lain ya Allah, umur ini ya Allah, tapi kalau ya Allah, itu juga ya Allah, amin, amin, amin. namanya bocah Oh, tapi mau siapa ya? Istighfar kusuk ya. Awas, Dek. Itu ada HP ntar. Aduh, ketendang ntar. Lihat apa, Dek? Lihat. jangan ditinggalin kita rangkul kalau ujian dan ujian apa kemudian Gimana, Pak? Bisa ngerasain potongan saya, Pak? Dari pelan, semakin nambah, semakin nambah ya. Ibarat konsumsi obat dosis, Pak. Obat dokter, Pak. Ada dosisnya. Semakin dosisnya tinggi, atau semakin tinggi. Insya Allah kalau Bapak kuat dengan pengobatan ini, tingkat frekuensi, tingkat kesembuhannya insya Allah semakin maksimal ya. Siap, istighfar lagi Pak.
satu kaki. Monggo bangun Pak. Bangun Pak. Minum dulu nih, Pak. Iya, Bu. Dulu Pak. Dulu Pak. Ini baru saya tanganin, baru satu kaki. Baru sebentar saya masih ukur kemampuan pasien. Ini langsung saya tanyakan sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan. Saya akan tanyakan pasiennya. Ini tanpa rekayasa, tanpa dalitan. Pasien ini yang harus jujur. Kalau memang nggak ada perubahan, ngomong apa adanya. Jadi pengobatan alternatif Harifon ini pengobatan apa adanya. Jadi harus jujur terus terang. Kalau memang nggak ada perubahan, ya ngomong nggak ada perubahan. Ya, kalau memang ada perubahan, ada perubahan. Ini Allah, insya Allah memberi tanda-tanda, ngasih bukti kalau memang ada perubahannya dengan spontan seketika, baru satu kaki. Nah, ini saya tanya sama pasien ini. Monggo Pak, bagaimana rasanya pengobatan saya Pak? Sakitnya bagaimana Pak? Sakit sekali Pak ya? Iya. Baru seumur hidup baru ngalamin ini ya rasanya ya. Ya, ini gimana Pak? Alhamdulillah kakinya enteng udah. Iya, kaki enteng, ada ini juga berkurang. Ah, iya. Gimana rasa bersyukurnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Allah udah memberikan tanda penyakit Bapak ini banyak. Kadarnya itu ada tingkatannya. Ini penyakit kalau ke dokter, sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, cek kadar gula, cek kadar darah, dan rematik asam urat. Ini nggak cukup 1 jam dokter mengecek 4 alat. Kadang-kadang dokter nggak ngecek semuanya. Betul nggak Pak? Nah, ini tanpa perlu alat lagi saya ngambil garis kesimpulannya. Ini Bapak kolesterolnya tinggi Pak ya. Ya, ciri-cirinya apa? Semua penyakit punya ciri-ciri. Dan rasain sakit yang berbeda-beda punya ciri-ciri yang berbeda. Kolesterol tinggi, ciri-cirinya mudah masuk angin Pak. Nah, kalau udah parah, nggak dijaga pola makannya, nah ini menjadikan leher tegang, tegang. Bukan penyebab penyakit, bukan makanan. Makan itu cuma memacu. Yang kedua, Bapak ini rematik asam urat tinggi. Ciri-cirinya apa? Ini 2 penyakit. Ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Rematik asam urat, ciri-cirinya semutan. Baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Itu ada kadarnya katanya. Rematik, resiko terbesarnya namanya pengapuran. Kalau dokter sudah memvonis operasi pengapuran, pengoperasian saya nggak perlu saya bedah, nggak berisiko fatal. Yang kedua, asam urat, level keduanya namanya kristal urat. Nggak saya jelaskan, nggak saya tulis di brosur saya, karena yang tahu dokter. Dokter itu level kedua namanya kristal urat. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Nah, ini kalau nggak diobatin cepat dan tepat sama yang bisa ngobatin, ini akhirnya menjalar ke seluruh tubuh. Kalau ngumpulnya di ginjal namanya batu ginjal, level ketiga dari asam urat. Kalau nggak ditangani lagi sampai tuntas, lama-lama semakin parah lagi, akhirnya gagal ginjal disebabkan oleh asam urat. Makanya penyakit itu kadarnya ada tingkatannya. Nah ya, nah ini yang kedua, yang pertama Bapak tadi kolesterol, yang kedua rematik asam urat, ya kan? Nah, yang ketiga, ini Bapak kadar gula tinggi, apalagi Bapak udah ceritakan kena diabetes karena faktor keturunan. Makanya faktor keturunan ini harus benar-benar hati-hati, waspada. Orang tua sudah tahu, dari keturunan udah tahu kena diabetes. Pasien sendiri seharusnya harus bisa menjaga, harus bisa merawat. Gimana supaya nggak terjadi semakin parah? Itu udah ada benih-benihnya. Kalau terjaga, terawat, terkontrol, insya Allah ini kadar gula itu semakin naik. Makanya banyak sekali orang yang kena diabetes, banyak yang meninggal. Ya Pak ya. Jadi Bapak rawat, jaga, tidak akan mungkin, karena menjaga pola hidup sehat. Kalau udah menjaga benar-benar sungguh-sungguh terkontrol, terjaga kadar gulanya, tidak mungkin diabetesnya ada. Walaupun ada riwayatnya, karena terkontrol terus ya Pak ya. Yang keempat, ini Bapak punya riwayat darah tinggi Pak. Ya, jadinya apa? Mudah emosi. Emosi ada 2. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mojok, bukan bersahabat. Karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sedih, bener nggak Pak? Nah, makanya saya nggak perlu pakai latar lagi, saya ngambil garis kesimpulannya. Makanya camkan
kata-kata saya, minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Dokter memberi obat darah tinggi, tujuan dan fungsinya supaya apa? Ini pertanyaan besar. Supaya tidak terjadi sakit kepala atau pusing. Bapak sering terjadi, betul nggak Pak? Ya, jangan sampai. Ya, makanya bahaya Pak. Ini kalau sakit kepala terus pusing bahaya Pak. Ini kontak dengan emosi, dipacu dengan salah pola makan. Makanya orang penyakit ini jangan menyalahkan makanannya, jangan menyalahkan Allah yang memberi penyakit, kasih teguran, ujian, coba. Itu harus kita diri dulu. Ini akan memacu menjadikan penyumbatan pembuluh darah Pak. Akhirnya pecah pembuluh otak, kalau nggak ada ya stroke. Makanya pusing terus bahaya. Ini kontak dengan emosi, akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak sekali jatuh di kamar mandi. Ini bumi kayak dibalik, nggak bisa terkontrol lagi. Kalau nggak pecah pembuluh otak, stroke ya. Pembekuan di otak juga stroke namanya. Makanya dibilang orang stroke itu cacat seumur hidup. Makanya orang stroke selama ini, riwayat ini tidak ada yang sembuh. Berobat kemanapun, harta berapapun akan habis ludes karena nggak tahu kunciannya. Secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan yang besar, banyak orang nggak paham. Ya, maaf nih orang yang tahu agama. Tahu, sabar betul. Allah udah menganjurkan sabar. Nabi Muhammad pun ngasih nasihat, ada riwayat Nabi ya sabar betul, tapi nggak bisa tahu untuk supaya dia normal bagaimana. Ya, ini kuncian besar. Ini gimana caranya? Caranya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, harus sabar. Ini sabar ini supaya apa? Supaya terkontrol emosinya. Ya, kontrol emosinya. Ini berkaitan dengan saraf. Ini saraf mulai lunak. Baru Allah akan memberi kesembuhan. Tapi jarang sekali orang stroke-nya parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan saraf. Gimana Allah akan menyembuhkan? Ini saraf itu tegang semua. Sabar itu sulit, melawan emosi diri sendiri sulit. Makanya orang yang stroke bisa sembuh, itu keajaiban Allah memberi hidayah supaya dia sabar. Baru Allah kan, makanya Allah akan menuju jauh mana motivasinya untuk mencari pengobatan yang tepat. Kalau sudah datang ke pengobatan alternatif rukun, akan saya buka tuntas, saya obatin tuntas, baru saya lurusin secara rohaninya. Ya, supaya harus kontrol emosinya Pak ya. Nah, ini mulai detik ini Bapak akan tahu. Makanya dokter mengecek Bapak darahnya normal, bukan berarti Bapak bangga, wah darah saya turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing, pasti tensinya normal, betul nggak Pak? Bukan darah tinggi turun, bukan. Nah, ini 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua penyakit, yang ratusan jenis penyakit, yang nama-nama penyakit medis yang susah disebutkan satu persatu. Betul nggak Pak? Ini berkaitan dengan vitalitas. Makanya tadi Bapak minta untuk diobatin masalah vitalitas. Ini semua proses, nggak bisa Bapak langsung spontan langsung enggak. Ini penyakit yang ringan tuh insya Allah lewat. Penyakit yang berat, Allah akan menguji jauh mana kesabarannya, biar berlanjut terus di pengobatan alternatif rukun. Kalau nggak mau berlanjut, jangan menyalahkan pengobatan alternatif rukun, nggak bisa ngobati sampai tuntas. Ini semuanya perlu proses Pak ya. Nah, nanti berapa kalinya Bapak punya motivasi, punya power, wah saya mau sekian kali, semua saya kembalikan ke Bapak. Ya, pasien penyakit sama A, B, C, D punya mental yang berbeda, kesembuhannya pun berbeda. Kalau ditanya saya berapa kali bisa sembuhnya, saya nggak tahu, saya nggak, dan memaksa saya menjawab mendahului apa. Saya kembali ke pasien, siapa dengan metode pengobatan saya, insya Allah Pak ya. Nah, ini baru saya lanjutkan ke kaki yang sebelahnya Pak ya. Nah, monggo Pak, siap, monggo. Ini lihat terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin ya, ikutin terus sampai periode berikutnya. Ini saya tanganin yang sebelah kanannya ya. Ini saya dulu, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus di channel Rahmat Arifin.